Oke, welcome back guys, welcome to our channel. Kembali lagi edisi bareng lagi bersama Mbak Dea ya, dari kelas Bitcoin ya Mbak. Halo, halo semuanya. Makasih Iman udah di-invite di acara ini. Iya, aku tuh sebenarnya udah lama Kak pengen invite kakak tuh waktu itu kayak mungkin ya Kak, karena baru kan, jadi kakak read doang kayak gitu, aku follow up lagi baru kakak ini lagi. Iya, iya. Kadang kadang suka Telegram, kadang notification-nya ke buried dengan beberapa grup-grup yang lain ya. Kadang agak susah juga. Jadi makasih udah di-follow up juga ya. Ya sebelum masuk ke inti Kak, tekan nama kata sayang dulu Kak. Maksudnya dijelaskan dulu backgroundnya how down the road hole itu gimana Kak? Mhm. Ya perkenalkan, nama saya Dea. Saya founder dari Kelas Bitcoin. Jadi Kelas Bitcoin ini ya memang intinya adalah berusaha untuk mengajarkan orang-orang lebih dalam tentang Bitcoin gitu kan. Karena kalau ngomongin cryptocurrency kadang eh, terlalu banyak yang dibahas. Nah, saya cuma pengennya fokusnya di Bitcoin karena it's like the grandfather of crypto dan ya in the end aku juga Bitcoin maximalist ya. Jadi I like to share stuff about Bitcoin. Kalau cerita down to rabbit hole-nya sih sebenarnya aku mulai kenal tentang Bitcoin itu dari tahun 2014. Jadi dulu waktu aku tapi belum beli sayang ya waktu itu. Oh ya. Waktu itu aku lagi jalan-jalan backpackingan kemana ke Southeast Asia. Waktu itu kalau nggak salah lagi di Laos. Itu ada bar, ada kayak cafe bar kayak gitu. Terus di situ ada tulisan Bitcoin accepted here. So aku jadi penasaran kan gitu, apa ini Bitcoin? Terus aku tanya sama waitersnya gitu, ini apa gitu. And the waiters just say, oh this is internet money, cuman gitu doang. Cuman akhirnya aku jadi kayak penasaran, apa sih internet money ini? Jadi itu perkenalan pertama kali dengar kata Bitcoin. Cuman pertama kali akhirnya beli itu tahun 2016. Jadi aku udah pindah di Bali nih, dan di Bali kan juga sebagai daerah wisata, waktu itu lagi booming banget nih Bitcoin. Jadi di beberapa tempat-tempat wisata tuh mereka accept Bitcoin waktu itu, belum ada regulasi dari BI ya waktu itu. Yes. Jadi penasaran kan, akhirnya waktu itu ikutan kayak ada semacam ya kelas gitulah Bitcoin 101, dan di coworking space-nya ini ada Bitcoin ATM. Nah, jadi aku pertama kali beli Bitcoin tuh malah lewat Bitcoin ATM dulunya. Jadi kita tinggal masukin uang. Waktu itu aku masukin 100.000 nih, penasaran kan. Dan kayak waktu itu Bitcoin masih kayak di bawah $600 deh waktu itu Ya, tahun Mas. Wow. 2016, pokoknya masih inilah, masih murah. Cuman ya long story short, aku ngelihat tahun 2016 sampai 2017-18 kan tiba-tiba tuh udah yang bull run naik yang Nah itu, gila-gilaan gitu kan. ya benar. Jadi aku pas buka walletku terus aku lihat, wah kok buat apa uangku udah segini ya gitu. Ya, Dan karena waktu itu aku juga kerja di bagian pariwisata, jadi aku juga accepting payment dari klien, daripada pakai PayPal aku juga pakai Bitcoin. Jadi aku ya waktu pas tahun 2017 itu kan masih belum jelas ini regulasinya. Jadi it's okay, and I feel the instant and the apa ya, kemudahan untuk menggunakan Bitcoin sebagai medium of payment. Karena ada yang juga klien bayar pakai misalkan PayPal gitu, mungkin makan waktu sekitar 10 hari, seminggu 10 hari. Bitcoin dalam waktu 10 menit saya sudah dapat duitnya, saya bisa tukarkan, and that's it gitu, settlement-nya udah gitu. So oke. ya, gitu. Jadi itu apa namanya, perkenalan dengan Bitcoin, tapi mulai benar-benar kayak fokus dan belajar dan ya edukasi itu di tahun 2020 ini, semenjak pandemi Ya, ya otomatis bisnis pariwisata saya ya, juga apa stagnan. Jadi I use this time to learn more kayak gitu. ya. Ya, aku juga kayak ini sih Kak. Kakak dulu kan sempat ini apa yang di YouTube channelnya kayak beberapa influencer kayak gitu. Nah, itu bisa sampai apa Robert Bigelow waktu itu ke Bali kayak gitu ya mungkin ya. Itu lucu sih sebenarnya waktu I'm personally
suka sama Robert Breedlove dari tulisan-tulisan dia di Medium, dan aku suka nontonin acara dia di YouTube. Terus ada salah satu acara dia, dan aku lihat kok background-nya ini kayak model-model villa di Bali ya gitu kan, sangat tipikal ya, kayak tanamannya, terus arsitekturnya. Akhirnya aku tweet, aku waktu itu nge-tweet ke dia, "Hey, kamu di Bali ya?" Terus dia bales, "Iya, aku di Bali." Terus habis itu ya udah aku bilang ketemuan yuk gitu. Terus dianya yang oke ketemuan, dan akhirnya dari situ ya kita ya ketemuan, saling kenal, saling ngobrol soal Bitcoin, dan akhirnya tercetuslah ide gitu. Kenapa nggak dimulai podcast aja? Jadi waktu itu, ya udahlah kamu jadi bintang tamunya ya, aku bilang gitu. Oke gitu. Dan dari situlah aku juga ya mencoba untuk menggali ilmu dari mereka. Intinya karena podcast, and I think Iman juga mengundang orang-orang biar saling sharing ilmu kan ya, karena itu Bitcoin decentralized, ya itu benar-benar semuanya decentralized. Jadi bahkan ilmu pun kita juga saling berbagi gitu. Benar. Ya, ilmu tuh ya makin berbagi makin kita merunduk sih, Kak. Soalnya kalau kita berbagi itu kan salah satu transaksi informasi kan. Jadi kalau ada yang kurang ya ditambahin, ada yang ditambah bisa kita lebih tambahin, ya kayak gitu sih boleh. Ya benar sih Kakak, aku terinspire juga dari Kakak, kan bisa masuk ke Russian TV ya. Maksudnya RT itu ya, sama si siapa? Mas Kaiser itu ya. Sama Max Kaiser. Iya, itu juga agak random sih. Karena iya, itu networking-nya gimana sih, Kak? Maksudnya, ya aku tahu kan, connect the dots kayak gitu kan. Tapi kalau misal kita udah kayak kenal orang-orang intinya, udah gampang sih sebenarnya untuk networking. Benar kan? Betul. Ya, aku merasa mungkin waktu pas aku kenal sama Robert Breedlove itu, it's such a lucky moment ya. Dan kayak we are in the same time, in the same place. Dan dia juga very humbling person. Dia nggak ada kayak aku di kayak selebriti atau enggak, dia benar-benar santai gitu orangnya. Tapi kalau ngomongin soal kayak Max Kaiser itu pun juga sebenarnya intinya karena aku suka nge-tweet ya, aku suka banyak sharing konten, dan setiap kali kayak sharing konten, nge-likes orang atau komen itu pas terutama di Twitter itu banyak orang yang akan memperhatikan gitu. Dan sebenarnya Max Kaiser itu approach karena salah satu tweet saya yang mungkin menurut dia agak intriguing. Karena waktu itu aku melihat terutama kayak di Bali ya kan, di Bali ini banyak dewa dewi ya, ibaratnya dewa dewi yang di ya pokoknya yang di fokus sama orang-orang Hindu Bali, dan saya melihat salah satu dewi yang paling prominent di dalam agama Hindu adalah Dewi Lakshmi. Jadi Dewi Lakshmi ini dia melambangkan kekayaan, dan banyak simbol-simbol yang menunjukkan kepada kekayaan itu, dan itu yang aku tweet waktu itu. Jadi aku melihat kayak wah, sebenarnya simbolisme yang ada di dalam personifikasinya Dewi Lakshmi itu ada di Bitcoin. Kalau misalnya kita mau menggali lebih dalam ya, kayak dari gambarnya, dari cerita dari Dewi Lakshmi-nya sendiri. Karena saya pribadi sih saya suka membaca kayak mitologi kayak gini-gini kan. Dan itu yang membuat Max Kaiser jadi intriguing. Dan akhirnya mengundang saya untuk sharing. Jadi itu kayak agak random juga sih gitu. Tapi kalau misalkan mau networking, memang di dunia Bitcoin sendiri itu sangat terbuka. Jadi jangan takut teman-teman tuh buat sharing konten gitu, karena perspektif kita misalnya dari orang Indonesia itu pun unik gitu. Kita nggak hanya harus lewat kayak Bitcoin dari sudut pandang Amerika Serikat gitu, karena sekarang yang paling banyak kan Amerika Serikat ya gitu. Tapi Indonesia dan negara-negara yang lain tuh punya keunikan masing-masing gitu, dan itu baik lagi ngomongin soal decentralized information ya. Jadi kita saling mengkontribusi sudut pandang masing-masing tentang Bitcoin. Oh iya, gitu ya. Jadi ya tentang networking ya. Ya di Twitter tuh
mungkin gara-gara ini juga sih. Ini aku gak tahu statistiknya atau kayak gimana. Menurut aku aja, Indonesia ini lebih banyak condong ke platform sebelah lah, bukan ke Twitter. Sedangkan Twitter sendiri CEO-nya aja udah ini kan, Bitcoiner kan. Jadi itu sih untuk networking Iya. memang harus lebih banyak di Twitter sih. Masalah networking Kak, sekali lagi Bitcoin Conference Kak. Mungkin udah berapa yang daftar sekarang Kak? Udah ribuan ya? Udah. Uh, kita sih kita targetnya adalah 1.000 partisipan di apa namanya untuk konferensi ini. Kita udah ya hampir separohnya dan ini tinggal 20 hari lagi menjelang Indonesia Bitcoin Conference. But I think we will make it. I think we will make dapat 1.000 peserta. Buat yang mau ikutan juga bisa Indonesia Bitcoin Conference, ada banyak bintang tamu yang menarik banget. Ada Saifedean Ammous, dia pengarang dari Bitcoin Standard, tuh kayak kitab sucinya buat para Bitcoiner untuk memahami sebenarnya apa sih Bitcoin ini. Terus ada Robert Breedlove juga, dan banyak banget para influencer dari Indonesia. Ada Bang Dhani Taniwan ya, kayak semua orang yang mungkin di Crypto Watch ataupun di dunia kripto pasti tahu siapa Dhani Taniwan juga ada di sana. Jadi ya kalau pengen belajar, pengen saling menambah wawasan tentang Bitcoin, terus juga ya itu tadi balik lagi, kita kalau di Bitcoin tuh yang penting adalah komunitasnya gitu, karena di sini tuh nggak ada yang namanya leader, nggak ada kayak satu tokoh, biarpun Satoshi Nakamoto kita kan nggak tahu siapa dia ya. Jadi yang membawa Bitcoin ini menjadi besar itu adalah komunitasnya. Jadi kita pengen sebenarnya dari acara ini pengen bikin komunitas Bitcoin di Indonesia itu semakin solid gitu sih. Oh ya, itu jadi tujuan ini ya, Bitcoin Conference Indonesia. Ya, kemarin udah cerita banyak sama Mas Hanset, sama Mbak Pratiwi. Ya, mungkin ntar saya bakal share di link deskripsi mengenai Indonesia Bitcoin Conference. Ya, mungkin itu masalah ini ya Kak, networking sama Bitcoin Conference. Terus Kakak aha momennya Kak, maksudnya tadi kan Kakak udah sebut mulai memperdalam Bitcoin tuh udah dari 2019 2020 ya buat kelas Bitcoin itu. Nah, tapi kalau Kakak udah kayak Bitcoin ini aja tuh turning point-nya pas kapan, Kak? Turning point-nya itu sebenarnya itu karena mix antara pengalaman dan juga yaitu dari banyak membaca. Kalau dari aha momennya yang aku benar-benar kayak ngeklik itu dari mempelajari bagaimana sistem keuangan itu dibentuk. Jadi ada buku judulnya The Creature of Jekyll Island, itu menceritakan tentang bagaimana proses terbentuknya bank sentral di Amerika Serikat yang menjadi akhirnya model dari bank sentral di seluruh dunia. Itu jadi menarik sih, maksudnya menarik melihat, oh wah ternyata uang yang kita pakai sekarang ini tuh ya bisa dicetak kapan saja gitu. Jadi nggak ada semacam safe haven-nya gitu, nggak ada cap-nya, nggak ada yang bisa stop, dan juga akhirnya dengan begitu banyak uang yang dicetak, ini akan mengurangi nilai daya beli kita, dan berarti itu mentransaksikan juga, ya udah itu berarti uang yang kita peroleh dari banyak bekerja, dari menguras tenaga, every year itu bakal menjadi semakin sedikit gitu. Sedangkan kalau Bitcoin itu sudah diatur dalam protokol bahwa Bitcoin itu terbatas, dan dari segi game teorinya juga tidak bisa diubah-ubah, yang berbeda sekali dengan mata uang. Dan itu menurut saya yang aha moment saya, kayak wah, balik lagi ke soal decentralized tadi ya. Jadi kayak ini benar-benar memang dari segi ini nggak bisa disensor, ini nggak bisa diconfiscate, dan ini semuanya tersebar. Jadi it's a checkmate gitu buat sistem keuangan kita sekarang. Dan
mungkin buat mungkin zaman dulu orang bisa ngeliat oh ya this is a fringe community ya. Jadi mungkin ini cuman oh ya ini ada ide gila. Tapi sekarang ide gila ini sudah mulai bahkan negara juga udah kayak El Salvador dia sudah menerima ini sebagai legal tender. So it's inevitable gitu. Jadi ini adalah suatu teknologi yang dibutuhkan sama manusia sekarang ini karena sistem keuangan kita itu it's not good gitu. Iya sih. Kalau ya itu kan story kakak ya. Maksudnya kalau aha momennya. Aku juga pelajari how money is created juga. Maksudnya kakak tahu yang Mike Maloney itu nggak? Maksudnya dia kan bikin series Hidden Secret of Money kan. Jadi benar kakak bilang itu create money out of thin air tuh sumber dari segala masalah sih emang. Ya, betul. Kalau ngomongin soal saya kan memang background saya adalah hubungan internasional. Jadi dari kuliah, sama kita. Iya, sama kayak Kak Pratiwi kan? Iya, benar. Oh, Kak Pratiwi itu teman saya waktu kuliah. Iya, S1-nya kan? S1-nya, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang kuliah HI itu kan pasti selalu berpikir kayak how do we fix this world gitu? Why the world is so bad? Dan I think the answer is if you want to save the world, kalau kamu pengen membetulin dunia sekarang ini, you have to fix the money first. Karena permasalahannya kayak tadi Iman bilang, permasalahannya dari uang gitu. Uangnya salah, makanya akhirnya membuat semuanya jadi kacau gitu. Makanya aku juga lebih gampang memahami, dari makro kan kita lihat, oh ini. Aku sebenarnya kemarin tuh pengen kayak jadi inskripsi juga, cuman kayak udah telat kan, maksudnya pas Bitcoin udah booming baru ini skripsinya udah selesai. Ya, paling kayak gitu sih kalau background-nya gitu. Terus value proposition dari Bitcoin ini sendiri kak, menurut kakak yang invention Bitcoin ini yang beda dari yang lain, maksudnya apakah digital scarcity-nya atau difficulty adjustment atau apa yang menurut kakak Bitcoin ini lain dari yang lain? Kalau sebenarnya sih teknologi dari Bitcoin ini kan adalah kombinasi dari berbagai macam invention yang lain ya, dari BitGold, dari Hashcash, dari maksudnya kursornya tuh banyak gitu. Dan yang aku lihat yang paling oke itu dari Bitcoin adalah digital scarcity-nya sih. Maksudnya dalam artian itu ini adalah aset yang udah nggak bisa di confiscatable, unconfiscatable, nggak bisa disita. Terus abis itu dan dia juga langka gitu. Jadi belum ada dalam sejarah manusia aset yang benar-benar itu pure milik kita. Kalau kita pikirin kayak tanah juga bisa disita sama pemerintah, emas juga bisa disita sama pemerintah, duit, ya kan uang di bank, wah itu gampang banget, tinggal akun bank ditutup, udah buyar gitu kan. Nah jadi Bitcoin ini satu-satunya yang aku lihat udah gitu, dia dan juga karena tidak ada yang namanya pre-mine, nggak ada kalaupun misalkan ada whales yang punya banyak Bitcoin, tapi kalau kita lihat juga dari data on-chain, lebih banyak orang-orang seperti kita yang mungkin nggak punya lebih dari 1 Bitcoin, itu lebih banyak jumlahnya daripada jumlahnya whales. Jadi whales pun juga ibaratnya dari segi manipulasi itu juga agak sulit ya. Paling yang bisa dilakukan itu adalah membuat berita ya kan. Jadi akhirnya orang-orang yang seperti yang masih retailer ini mungkin akhirnya takut jual gitu. Tapi kalau kita lihat dari trennya, makin lama banyak orang yang nge-hold Bitcoin. Dan dari value proposition-nya yang aku lihat selain scarce itu adalah kita udah bisa transfer value dimanapun kita berada gitu, nggak sekarang juga ada Lightning Network semenjak miner Cina pada buyar itu sekarang transaksi on-chain juga murah banget. Jadi I think this is the future, dan apapun yang lagi dikembangkan di
chain lain itu juga bisa dilakukan di Bitcoin. Yang paling penting adalah di Bitcoin sendiri yang kita fokuskan adalah they want to be money. It's not just about technology, they want to be money. Nah, itu yang buat saya, oke. Ini deh kalau aku mau namanya invest untuk long term, aku mau yang ini karena I think personally mungkin ini adalah masa depan gitu. Ini adalah uang yang akan dipakai di masa depan. Yang lainnya itu sangat fragile, I think. Gitu. Ya, yang lain itu cuma jualan dan juga ini kan mungkin dia jualan decentralized kan, tapi secara politically dia nggak decentralized ya. Jadi ya mungkin perbedaannya di sana gitu ya. Iya, terus betul. ini, halo, tes. Ya, halo. Oh iya, udah. Ya, terus ini tadi banyak sih masih banyak tanya ini. Oh ya, tadi kakak sebutkan juga ini kan Bitcoin ini kan kita bisa bebas di mana saja. Terus kalau masalah money laundering tuh gimana kak? Maksudnya kan ya Bitcoin ini kan benar pseudomus ya. Kita bisa ya walaupun kita anonim tapi sebenarnya kita bisa dilacak juga kan. Nah menurut kakak di sini money laundering kan ini masalah moral ya. Maksudnya kalau misalnya dia pengen aset untuk diri dia sendiri sebenarnya itu nggak ada urusan sama pihak ketiga kan sebenarnya. Nah, menurut kakak di sini money laundering di Bitcoin ini seperti apa? Aku dari segi politik, politik aku adalah tipe orang yang libertarian. I don't really care what you're doing, kind of like that. Dan menurut saya bahwa kebanyakan orang melakukan money laundering karena mereka tidak mau dipajekin kan, karena some people think that pajak itu is a theft gitu mungkin. Ya benar. Tapi kalau kita perbandingkan juga ya money laundering dalam bentuk dalam uang US dollar ataupun ya dengan uang fiat itu lebih banyak daripada di ya blockchain atau di Bitcoin gitu. Ya. Dan yang Kak tadi bilang itu bahwa di Bitcoin itu kan dia terbuka, ya kan, dia sifatnya terbuka. Jadi kadang juga kita bisa, kalau kita tahu nih misalkan ini address-nya, kalau address-nya nggak diganti-ganti ya udah, itu udah tahuan bahwa address ini diasosiasikan dengan si A si B gitu. Ya itu juga sebenarnya risk juga kan kalau misalnya orang mau misalnya mau menggunakan Bitcoin untuk hal-hal yang tidak dianggap baik gitu. Dan saya sendiri lebih percaya ibaratnya jangan sekarang kan ada banyak policy kayak drug anti drug gitu, anti drug policy, money laundering, anti terorisme, yang mana banyak kebijakan yang menggunakan kebijakan ini untuk memonitor semua yang kita lakukan dengan asumsi bahwa ini ada kelompok kecil nih, tapi kita harus memonitor semuanya gitu. Yes. I am the kind of person that menurut saya ini tidak baik karena itu akan mendisrupsi privacy kita gitu kan. Jadi intinya apakah menggunakan Bitcoin untuk money laundering itu oke atau enggak? I think itu terserah dari siapa yang mau menggunakan. Ya, kan? Kalau berkarya kan ya urusan orang kan, iya maksudnya. Iya. Iya, kayak gitulah. Kalau mau dilihat pun juga itu semuanya ada di dalam ledger. So itu sebenarnya nggak it's not very good tools gitu untuk menggunakan Bitcoin untuk money laundering gitu. Benar. Jadi ya itu ya banyak ya ini banyak pengen dibang FAT ini ya. Maksudnya kan banyak money laundering lah apalah. Aku kemarin udah FAT yang lain udah aku sama Mas Dani kan. Jadi aku kasih giliran gitu FAT yang lain gitu. Jadi ya itu masalah money laundering kan. Nah, jadi kalau ada FAT yang kayak gini misal authoritarianism di Bitcoin nggak? Contohnya kayak di ini kan di
El Salvador atau yang kemarin lah. Vitalik kan ngekritik ini apa namanya freedom kan, money kan nggak perlu di-mandate kan. Nah, menurut kakak di sini gimana ya? Maksudnya ya di sisi libertarian Vitalik ada benernya, tapi kan kita apa nggak ngerti ya. Maksud dia tuh dia pengen Ethereum diadopsi apa gimana? Kan kita nggak ngerti kan. Jadi menurut kakak gimana di sini? Terus ada juga satu lagi, yang Miami Coin. Nah, itu kan maksudnya ada memanfaatkan Bitcoin itu Miami Coin yang kakak tahu kan? Yang Miami Coin. Oh, Miami Coin ya. Nah, ya, mungkin kakak bisa share thought kakak gimana itu? Kalau sebenarnya kalau saya pribadi sih apa namanya, saya juga melihat bahwa kalau ini tuh dimandatkan dan semua orang harus semuanya langsung mengganti ke Bitcoin itu juga susah. Dan I think education itu yang paling penting harusnya yang difokuskan selain si Presiden Nayib Bukele ini ngasih airdrop $30 ke semua El Salvadorian, dia juga harusnya fokus dengan education karena balik lagi kalau misalkan orang-orang ini cuma dikasih duit gratisan $30, if they don't know what is the value of Bitcoin, ya udah mereka bisa aja kan yang namanya oke, mereka tukar ke dolar dan sebagainya, which is fine. Dan I think kegunaannya juga di El Salvador kan oke, masih semua unit of account-nya pakai US dollar, tapi Bitcoin ini digunakan karena untuk remittance, jadi membuka opportunity orang-orang yang di luar dari El Salvador ini untuk bisa ngirim uang ke El Salvador dengan menggunakan Bitcoin. So kalau menurut saya sih, kalau dimandatkan dalam arti kayak di El Salvador sekarang, yang mana orang itu bisa tuker, bisa ngirim, tapi nggak harus kayak oke, semuanya unit of account-nya diganti ke Bitcoin saat ini juga, itu terlalu cepat. Jadi I think path yang dipakai sama Nayib Bukele sekarang ini masih oke lah gitu. Dan kalau tadi apa sih masalah Vitalik, mungkin ya I understand his side as well, tapi ya kayak katanya Iman, siapa tahu dia juga sebenarnya agak iri kenapa nggak Ethereum yang dipakai gitu. Tapi ya gitu sih. Kalau untuk Miami Coin, aku belum begitu follow up dengan cerita yang Miami Coin itu sendiri. Jadi can't comment on that. Oh, oke. Ya, jadi itu guys mengenai otoritarisme di Bitcoin. Terus masalah ya ini kan ya makin kesini makin ini kak ya kakak kan dari HI juga, maksudnya makin sosialis kan, apa-apa di mandate, apa-apa privasi kita di ini pengen di dikeruk lah dalam tanda kutip. Nah, Bitcoin ini jadi kayak exit plan kan bagi orang kan, karena kita secara fisik udah nggak bisa keluar kan, jadi tinggal secara ini aja materi aja yang bisa keluar dari sistem kan dengan cara beli Bitcoin. Nah, menurut kakak di sini sosialisme tuh musuh Bitcoin ini paling ampuh nggak sih melawan sosialisme? Wah, ini topik yang pasti nanti harus ngomongin kayak the difference between socialism and capitalism, karena saat ini pun juga sekarang di dunia ini belum ada yang namanya pure capitalist ya, karena kayak kita ngambil Amerika Serikat aja, they are still mereka tuh masih otoritarian gitu, mereka juga masih ada unsur sosialisnya, biarpun ada, maksudnya mereka ada unsur dari state interference-nya juga kan, dari campur tangan negara gitu. Yang pastinya dari Bitcoin itu sendiri, Bitcoin ini memberikan kita sebuah jalan untuk balik lagi memiliki uang atau aset yang bisa kita miliki sendiri tanpa harus ada campur tangan dari pihak ketiga gitu. Saya melihat kayak oke, sekarang semua banyak negara sedang fokus untuk mengeluarkan yang namanya Central Bank Digital Currency, ya kan, CBDC, yang mana
dari satu sisi, itu akan memudahkan orang untuk bertransaksi satu sama lain. Mereka mungkin melihat ada potensi dari digital currency seperti Bitcoin dan yang lainnya, dan mau dipakai untuk, kenapa nggak kita pakai untuk negara itu sendiri. Tapi yang berbahaya adalah dari sistem kontrol tadi, ya kan, kayak censorship. Jadi kayak kalau misalkan saya dianggap mungkin agak melenceng dari apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu, mungkin akun bank saya bisa dibekukan. Saya nggak bisa bertransaksi dengan yang lain. Ini yang berbahaya dari uang yang dikontrol, ya, uang yang dikontrol, centralized control gitu, dan juga sangat rawan untuk mungkin dihack, ya kan, sangat rawan dari sistem keamanannya juga, dan ini bisa, intinya kan balik lagi, intinya adalah kontrol. Dan dari Bitcoin sendiri, Bitcoin ini memberikan kita sebuah suara. Jadi we are voting, kita pengen masa depan yang seperti apa, adalah dengan memiliki Bitcoin ini sendiri. Karena kalau misalkan, nanti yang namanya central bank digital currency ini sudah diimplementasikan secara penuh, kalau misalkan pemerintah terus mencetak uang, nilai mata uang kita makin lama makin menurun. Ya. Kalau misalkan negara ini tiba-tiba seperti Venezuela, dalam waktu semalam uang yang kita pakai udah worthless, atau seperti Weimar Republic. Terus kalian mau gimana? Kalau misalkan kalian cuma bergantung oleh satu aja. Kalau misalnya udah bergantung cuma satu, terus misalkan punya emasnya malah diambil sama pemerintah, kita perlu exit plan, kayak tadi kata Iman. Nah, jadi exit plan-nya adalah punya Bitcoin. Ada cerita, saya dengar di salah satu podcast, cerita tentang salah satu wanita, dia bekerja, dia tuh punya usaha di Afghanistan, dia wanita Afghanistan. Terus karena sebagai mungkin pengusaha wanita itu susah untuk punya bank account dan juga terima transfer dari luar, ya apalagi di Afghanistan. Si cewek ini akhirnya dia punya Bitcoin, ya kan, dia akhirnya menerima pembayaran dengan menggunakan Bitcoin, dan dia simpen Bitcoinnya. Terus siapa yang tahu tiba-tiba Afghanistan dikuasai oleh Taliban dalam semalam gitu kan, dan dia harus keluar dari Afghanistan ini sendiri. Dia pergi ke Eropa dan dia cuma punya seed phrase-nya, ya kan, she's still carrying her wealth, ya, tanpa harus membawa bongkahan emas atau uang segebok gitu, enggak. Dia punya seed phrase-nya, ya, di pikirannya. Sampai di Eropa, dia punya handphone, tinggal masukin seed phrase-nya, dia bisa akses Bitcoin-nya, dia bisa mulai hidup baru lagi. She can start, dia nggak homeless, dia nggak, ibaratnya dia nggak mulai dari nol lagi gitu. Dan ini menurut saya adalah exit plan yang paling bagus. Kalau knock on the wood, kalau misalkan terjadi apa-apa gitu. Ya, benar. Tapi juga ini sih, gain-nya juga lumayan lah ya. 200% per tahun, mana ada sih aset yang seperti ini gitu. Benar. Ya, gitulah. Jadi ya itu sih, orang nih kan, ya masalah privasi, apalagi Indonesia nih kan nggak terlalu peduli kan sama privasi. Padahal revenue kayak Facebook itu kan dapatnya dari ads itu kan dapatnya dari privasi orang itu juga kan. Aduh, ya, jadi ngomong salah lagi. Jadi ya itu sih, maksudnya mungkin ya ini sih, Bitcoin ini masalah privacy juga ya menyelamatkan kita lah kalau misal memang butuh exit plan kayak gitu. Betul. Dan terutama kalau orang-orang yang itu kaum libertarian yang pengen freedom, ya, kayak gitu, biasanya ya ini sih, memang kita perlu ya, mesti ibaratnya kayak emas itu pun juga, waktu emas dijadikan sebuah alat tukar,
itu bukan stately mandate loh. Jadi itu hanya market yang menentukan, dan di saat waktu seluruh dunia itu menggunakan emas, kita itu berada di masa kejayaan Majapahit, terus habis abad-abad 16-17 kayak gitu kan, di di Eropa dengan bangunan-bangunan yang seperti itu. Semua orang menggunakan emas sebagai mata uang dan nilai tukar, sampai pada akhirnya terbentuklah uang fiat. Jadi setiap negara ini akhirnya bikin kayak restriksi ekspor, restriksi trading kayak gitu kan, tarif dan segala macam. Ini sebenarnya menghambat perdagangan. Mereka juga menjatuhkan nilai mata uang mereka sendiri supaya jadi lebih lebih atraktif buat yang dari negara lain untuk berdagang gitu. So actually dengan menggunakan mata uang yang fix, ya maksudnya mata uang yang bukan fix, mata uang yang terbatas kayak emas, itu sebenarnya lebih bagus untuk perekonomian daripada menggunakan kayak mata uang fiat ini gitu. Karena I think what happened right now is just an illusion. Kita ilusinya kayak gaji semakin naik, kita kelihatannya semakin kaya, padahal kalau kita lihat ya ibaratnya ada inflasi, terus kayak misalkan dulu mungkin beli ciki segede gini, sekarang cikinya segede ini gitu. Shrinkflation ya, apa sih sebutannya tuh. Jadi semakin disedikitkan, semakin begitulah. Jadi it's just illusion kalau kita pikir kita itu sebenarnya duitnya semakin banyak. Tapi sebenarnya enggak juga. Itu balik lagi ke sound money principle kan, Kak. Maksudnya yang kayak di buku dari Sevardinamus yang The Bitcoin Standard itu juga, Bitcoin tuh ya memang on the same page sama kayak gold, karena memang low time preference tadi kan, secara walaupun secara dalam jangka panjang ini kan melewati ruang dan waktu kan, jadi bisa store value 100 years kayak gitu. Jadi value-nya bakal tetap sama karena nilai terbatas, scarcity, dan susah ditambang kan, kayak gitu kan, stock to flow. Jadi tapi di sisi lain si Sevardinamus itu bilang juga satu-satunya cara untuk seenggaknya meredam Bitcoin lah, itu aktifkan lagi gold standard, Kak. Tapi dengan kondisi sekarang itu kayaknya nggak kemungkinan. Menurut Kakak, kalau kita bisa balik lagi ke gold standard, Bitcoin ini nasibnya gimana? Kayaknya tahun 1971, 1940-an itu menunjukkan kelemahan dari gold itu sendiri. Benar. Bahwa gold ini bisa ya itu tadi, sekarang itu yang megang gold itu kan ya udah central bank aja kan gitu. Bukan dulunya gold itu adalah harta rakyat, sekarang ini cuma harta dari central bank. Yang megang gold yang benar-benar banyak itu ya cuma central bank. Dan gold is hackable. Jadi kita bisa lihat bahwa gold itu sekarang sudah dimanipulasi dan dikontrol gitu. So I think kita juga udah move beyond that, dan kita tahu bahwa gold ada kelemahannya dari dia bisa good dalam artian store of value antar waktu untuk jangka waktu yang lama, tapi antar ruang it's such a hassle kan, kayak aku mau ngirim iman 0,001 gram, gimana cara ngikis fisiknya ini. Ya, dan kita sekarang masuk dalam era informasi ya kan. Sekarang ini eranya yang harta paling besar atau the biggest resource itu sebenarnya information kan. Dan makanya Facebook, ngomongin soal Facebook, gali data, big data sekarang kan itu jadi booming. Dan kalau kita pikirkan bahwa Bitcoin ini sebenarnya adalah information money, ya kan? Karena in order for you to transmit this money, yang kamu harus tahu itu kan adalah seed phrase-nya, ya kan? Itu adalah seed phrase dan private keys, public keys. Ini sebenarnya hanyalah informasi 0 and 1 gitu kan, 0 dan 1. Jadi kalau informasi itu kan nggak ada orang yang sebenarnya bisa ibaratnya mengambil, menyita informasi.
Oke, mungkin kalau itu dalam bentuk tulisan, buku bisa dibuang. Tapi kalau kamu ingat, gimana cara orang bisa menghapus informasi di dalam otak kita gitu kan? So no, I don't think we will go back to gold standard. Ya benar sih. Ya itu cuman apa? Dia itu kan kalau misal si Peter Schiff atau apa itu kan dia gembar-gemborin gold, nggak nganu Bitcoin karena bisnisnya di gold kan. Sedangkan kalau saya Dynamus ini dia objektif, dia dukung Bitcoin tapi juga ngelihat risknya juga kan, risikonya. Jadi beda kan ini playing fieldnya beda. Jadi ya itu sekedar ini aja lah, apa intermezzo aja lah. Jadi ya terus ya kakak tadi sempat singgung juga ya printing money sejak sejak The Fed lah pokoknya kan kita lihat tuh kan sejak The Fed tercipta kan ya banyak perang terjadi kan. Nah kakak juga sempat aku lihat di tweet kayak gitu kakak kayak Bitcoin ini peaceful money dan dolar tuh created a war. Bisa kakak elaborate dikit kak maksud kakak itu gimana? Oh, oke. Jadi kalau kita lihat dari sejarah bahkan sebelum standar uang fiat itu diciptakan, yang pertama kali bikin uang fiat kan dari kalau nggak salah dari Cina ya, Cina yang punya ide kayak kita punya ini kertas ini merepresentasikan emas yang ada di bank gitu. Dan yang terjadi waktu itu di Cina banyak bank ini akhirnya mencetak lebih banyak sertifikat atau uang kertas ini dibandingkan dengan emas yang disimpan di bank. Dan ini pasti kalau kita lihat sejarah perang di Cina, Civil War Amerika Serikat itu juga ada yang namanya greenback kan. Greenback itu adalah uang yang dicetak untuk perang dan itu uang kertas. Terus habis itu kita lihatlah sejarah negara-negara yang mengalami hiperinflasi, biasanya mereka itu mengalami hiperinflasi karena mereka tuh involve dalam perang dan mereka harus membiayai perang dan satu-satunya cara untuk untuk membiayai perang adalah mencetak uang karena kalau misalkan majekin rakyat, udah rakyat ini mungkin sudah kelaparan, sudah disuruh perang, pasti mereka nggak mau dipajekin gitu dan juga mungkin negara nggak produktif. Jadi the only way for a country to go to war is to print more money. Dan sampai sekarang di Amerika Serikat kita bisa lihat sekali mau ada perang Irak atau perang apa gitu, mereka nyetak uang banyak gitu. Ya kita nggak tahu sekarang kayak pandemi, some people say that this is a cyber war. Tapi percetakan uang juga banyak. I don't know. Ya itulah. Begitulah. Tapi intinya ya that's the intinya itu landasan seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita coba kita lihat Bitcoin yang mana Bitcoin ini adalah mata uang yang terbatas. Kalau negara mau perang, mereka nggak bisa, they cannot make more Bitcoin, ya kan? Bitcoin itu sudah protokolnya udah jelas bahwa setiap 10 menit, setiap kali miner itu menemukan membuat blok baru gitu, baru reward itu akan diberikan dan setiap 4 tahun sekali reward ini akan semakin sedikit. Jadi nggak mungkin gitu buat sebuah negara tiba-tiba pengen kita harus cetak lebih banyak Bitcoin. Nah, kalau misalkan ini terjadi, berarti kan they need to find a way untuk mengatasi sebuah konflik di luar dari perang ini tadi gitu. I mean this is what I see gitu, karena potensi sebuah negara untuk mengeksploitasi negara lain itu tergantung dari seberapa kuat nih kurensiku gitu kan. Kalau aku dari kurensiku tuh aku bisa punya lebih banyak army, lebih banyak senjata dan kemampuan untuk mungkin mungkin mengembargo trading dan sebagainya, perdagangan dan sebagainya, itu nggak akan bisa terjadi di dalam
negara atau dunia yang berdasarkan mata uang yang tidak bisa di-inflate gitu, yang nggak bisa ditambahin. Ya. Gitu sih. Jadi ya apa USD itu di back by military ya maksudnya kan? Iya. Maksudnya kalau tanpa adanya cara US untuk menjadikan hegemoni dunia ini sebagai mata uang yang dipakai di seluruh dunia, mereka harus menggunakan yaitu militer mereka gitu, dan itu saling berkaitan satu sama lain ya. Iya So, sih. ya. Ada juga yang bilang ini kan apa Bitcoin ini teknologinya kan kita tahu apa kriptografi itu kan udah lama kan dari 2009 itu kan disatukan aja oleh Satoshi Nakamoto kan. Nah itu katanya bocoran dari NSA itu kan, dari security-nya dari Amerika. Tapi itu masih apa? Aku dapat tweetnya dari si ini sih siapa namanya yang Nick Carter itu sih. Nggak tahu. Aku baca. Carter, ya. Benar. Well, I mean banyak sekali teknologi yang sekarang kita pakai seperti handphone, WhatsApp. Ini kan sebenarnya teknologi militer juga, teknologi DARPA dan internet. The internet itself itu juga sebenarnya aslinya adalah teknologi dari militer juga. Cuman perbedaannya adalah di saat internet ini dibuat, yang ciptain kan pengen siapa yang nyiptain namanya aku lupa. Itu dia pengennya jadi publik kan, it's not privatized gitu kan, dia apa namanya ya, intinya he wants to make this internet decentralized. Nah ini juga yang aku ngelihat bahwa Bitcoin menggunakan kriptografi memang itu dari apa namanya dari NSA, tapi kriptografi sendiri kan kita udah tahu bahwa yang namanya hash function itu satu input itu akan menghasilkan output yang sama. Cuman itu aja sih. Dengan cara itu cuman cara untuk kita nggak pengen data ini untuk diubah-ubah ya kan, dan kita pengen tahu kalau bahwa data ini juga valid. Cuman gitu aja gitu. Nah, masalah dan balik lagi ke Bitcoin. Bitcoin kan pada akhirnya ini it's a decentralized system juga gitu. So I don't think that's a problem kalau kita menggunakan teknologi yang sudah ada, but teknologi is just a tool, ya kan? Tergantung kita mau pakai teknologi ini untuk, do you want to use it to free people or do you want to use it to control more people? Nah, that's just the choice. Ya benar sih. Ya kayak pisau lah. Pisau kan bisa untuk ngiris ini apa ngiris bawang, bisa ngiris tangan juga kan. Dia tergantung. Tergantung. Jadi ya itu terus ini apa kalau masalah itu kan masalah ini ya apa Bitcoin dan war, masalah dia apa uang fiat untuk bisa dia tuh ya kayak cheap money lah, maksudnya bisa dicetak kapan aja kayak gitu kan. Dan sedangkan Bitcoin is hard to produce, harder than gold malah. Jadi menurut kakak di sini kira-kira deh kalau misal ya I don't know misal hyper-Bitcoinization kayak gitu ya. Apakah benar kita kayak Kak Pratiwi bilang kemarin reaching apa the end of the world kan? Soalnya kita udah damai semua kan, maksudnya nggak ada peperangan. Soalnya selama ini kan kayak didesain terus kan, seolah-olah kan. Kayak kita sebenarnya nggak tahu. Tapi kayak berapa belakangan ini kan banyak budget apa ya utang dari Amerika aja pengen ditambahin lagi kan debt ceiling gitu kan. Jadi gimana tuh? Maksudnya pas hyper Bitcoinization menurut kakak gimana nih? Wah ini menarik sih pertanyaannya, dan sejujurnya jawabannya aku pun nggak tahu ya, karena ini nggak ada yang tahu ya, maksudnya ini perspektif kakak aja. Iya aku tahu. Teknologi itu kan ya spekulatif kan sifatnya. Iya. Kalau aku lihat mungkin jadi intinya apa yang akan terjadi kalau semua orang itu pakai Bitcoin dan semuanya ibaratnya value itu unit of account-nya pakai Bitcoin, ya kan? Sama ini kita masih unit account-nya pakai pakemnya kan US dollar, bahkan ngeliat Bitcoin pun juga disamakan dengan US dollar. Nah, yang aku lihat mungkin yang terjadi adalah kita ini mungkin bakal terkoneksi dengan yang namanya smart value
transaction ya. Jadi kita nggak perlu lagi harus mengkalkulasi kayak harga handphone ini berapa gitu. Misalkan saya pengen punya handphone, misalkan gitu, saya pengen punya handphone baru, mungkin dari seluruh dunia ini akan mengkalkulasi, dia pengen punya handphone baru nih, dan nantinya kita mencari kayak semacam channel di mana dia itu bisa mendapatkan handphone tanpa harus yang bekerja sekuat tenaga seperti di saat ini gitu. Karena saat ini kita harus bekerja sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, karena setiap saat nilai mata uang kita tuh semakin menurun. Jadi we trading our time and energy gitu untuk mendapatkan barang atau yang kita pengenkan gitu. Nah, what I see dengan hyper Bitcoinization, mungkin manusia udah nggak perlu lagi yang harus bekerja sekuat tenaga. Mungkin manusia bisa seperti di masa emas yang mana kita bekerja kalau kita mau, dan nantinya dengan adanya kayak semacam smart transaction ini, kita bisa saling bertukar dan saling mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa harus berupaya yang sangat besar. Aku kadang selalu berpikir, aku suka nonton Star Trek ya, agak suka nonton Star Trek gitu, dan aku berpikir kayak di Star Trek itu kan ibaratnya teknologinya udah canggih, terus abis itu kayak bisa makan apa aja, di komputernya bisa buat gitu. Tapi kalau menurutku itu hanya bisa terjadi di sebuah society, masyarakat yang tidak menggunakan mata uang fiat, karena nggak mungkin kalau misalnya menggunakan mata uang fiat, mereka tetap harus expanding energi mereka sendiri kan untuk memenuhi itu gitu. Jadi harus ada suatu teknologi baru. So that's what I think. Tapi ya again, it's a far future. Masih lama lah, masih jauh lah. Soalnya Max Kaiser tuh sempat bilang juga kan, kalau misal hyper Bitcoinization tuh kayak kita tuh nge-defund government. Jadi ya soalnya ya bukannya kayak kita menggelapi pajak atau gimana ya. Maksudnya ya kita kan bisa pajak itu kan kalau kita realize gain kita kan. Maksudnya kita convert ke dolar, itu kena pajak. Tapi kalau misal kita kolateral Bitcoin-nya aja, dapat pinjaman dari loan dari dolarnya kayak gitu, itu nggak kena pajak kan. Jadi ya itu yang maksud Mas Kaiser defund the government, yang create peace itu sih. Iya, I mean in the end sih, kalau aku lihat juga dari segi government, intinya nanti government pasti tetap ada. Menurut saya government diperlukan untuk skala kecil ya. Sekarang ini kayak government ini sudah terlalu ibaratnya mencampuri terlalu banyak, gitu. Skop kerjanya terlalu besar. Nah, yang penting kan intinya dari government itu adalah untuk menjaga property rights. Jadi memastikan bahwa tidak ada sengketa antara saya dengan Anda, ini adalah tanah saya, ini tanah Anda gitu kan. Sensus mungkin kita biar tahu, siapa sih orang yang tinggal di daerah ini. Mungkin lebih ke arah situ gitu. Nah, yang mungkin bisa terjadi juga dengan hyper Bitcoinization, model dari government ini sendiri akan berubah, dan ya mungkin lebih dulu saya juga sempat ngobrol sama Alex Svetsky. Dia juga cerita kayak mungkin di bentuk pemerintahan yang paling oke adalah mungkin subscription base, yang mana masyarakat itu punya, kalau kita ibaratnya saat ini kita subscribe sama ibaratnya Netflix gitu kan, tapi ternyata Netflix lama-lama mungkin filmnya kurang oke, akhirnya kita nggak mau subscribe Netflix, kita pengennya subscribe yang lain gitu. Jadi kita sebagai masyarakat punya opsi, dan pemerintah memberikan servis. Kalau saat ini kan pemerintah mau nggak mau ya kita harus terima apa yang dikasih sama pemerintah, dan kalau nggak mau bahkan bisa kena punishment gitu kan. Nah, jadi mungkin the next the next type of government itu malah lebih kayak they are providing service, we are running a subscription. Kalau kita mau opt out juga boleh, kita mau
tentu continue, itu juga malah bagus kan. Akhirnya pemerintah mau nggak mau harus providing the best, karena kalau nggak customernya pergi gitu. Ya, negara tuh juga seenggaknya harus ngadop Bitcoin juga sih. Maksudnya ya kan hyper Bitcoinization itu kan ya salah satu faktornya negara adopt Bitcoin juga ya Kak. Nah, ketika adopt Bitcoin itu kan ya otomatis ya harganya naik tinggi. Jadi orang tuh ya secara ekonomi kita lebih produktif soalnya kita low time preference kan. Kalau low time preference kayak hard money kayak gitu, kita terinsentif untuk bekerja lebih keras untuk masa depan kan. Jadi ya secara ekonomi lebih produktif kayak gitu. Menurut Kakak apa itu benar pemikirannya atau ada? I think it's right. I think kita ngelihat kayak di zaman emas aja, kejayaan emas tahun abad 16 dan abad 17. Orang-orang kan di situ masa jaya-jayanya painter, inventor gitu. Karena orang kalau misalkan mereka mau kerja ya udah mereka kumpulin duit, habis itu mereka mau mengeksplor, pengen research, pengen express themselves pakai art dan segala macam. Manusia tuh bisa. Sekarang ini kan selalu pertanyaannya buat kalau kaum milenial adalah kalian mau bekerja untuk uang atau mengejar passion kalian gitu kan? Ya. Pertanyaannya kenapa kita harus karena cheap money gitu. Kenapa kita harus dikasih opsi kayak gini gitu? Kalau misalkan ada seseorang yang memang pengen jadi penari balerina dan dia punya dia punya joy di sana. Kenapa enggak gitu kan? Dan saat ini orang nggak bisa untuk be themselves, mereka nggak bisa untuk memfulfill their passion, their interest karena kita terpaksa harus cari uang, karena kalau misalkan kita nggak nyari uang, ya we cannot live, dan kalaupun kita sekarang udah punya uang, it never enough, karena they will always print more, gitu. Yeah. Jadi nilai mata uang kita semakin menurun. Gitu sih, jadi di saat hyper Bitcoinization, paling tidak yang aku lihat dari sisi kita sebagai masyarakat, kita punya kesempatan to express ourselves more gitu. Ya itu sih kalau cheap money is being printed tuh ini Kak, maksudnya ya makin memperkuat perusahaan-perusahaan gede lah. Maksudnya ya kan kalau di bailout nggak pengen ini kan, alasannya quote on quote nggak pengen ekonomi hancur. Ya itu kan namanya free market kan ya kalau dia bangkrut aja kan, maksudnya pasti ada yang ini kan, ada yang take over kan kalau namanya liberal kan. Tapi yang namanya bailout tadi ya cheap money being printed, jadi orang makanya industri kayak perbankan atau itu laku soalnya uangnya pada ke sana semua kan, nggak ke money tadi, maksudnya kayak ke people lagi. Aduh, jadi kemana-mana nih pokoknya. Tapi nggak apa, I like this kind of conversation sih, dan I agree. Maksudnya karena sekarang ini kan kayak kita belum di apa ya, sistem perekonomian yang benar-benar purely kapitalis, yang orang-orang selalu bilang kayak kapitalisme itu jahat. It's actually kapitalis yang juga kong kali kong sama state gitu kan. Jadi itu tadi bail-out. Ya, kan? itu nggak kapitalis itu. Iya, itu nggak kapitalis. Itu sosialisme, itu kan jualan nol aja kan, pengen ya kita kapitalis atau apa ya biar mereka dapat cheap money tadi sih. Ya kalau misalnya dia kayak credit worthiness yang dia udah tinggi, jadi apa dia dapat benefit lebih kan kayak gitu. Jadi ya itulah tujuannya kan, ya mungkin tujuannya untuk menginsentif orang untuk ekonomi lah. Cuman kita kan nggak bisa kayak gitu terus kan. Negara kan pasti ada cost di masa depan kan pasti ya. Ya ada yang dijual di masa depan. Betul. Yeah. Ya itu aku dapat insight kayak gitu tuh dari ya Seva Dynamus itu sih. Aku kayak sering dengar podcastnya sama dia debat sama Peter Schiff juga kan pernah ada tuh. Jadi inilah apa dari secara knowledge sound money principle tuh emang udah sih aha moment tuh emang Bitcoin sih. Nah sekarang masalah ESG Kak, apa environmental kan. Kita tahu kemarin Tesla sempat kayak dia ini kan apa dia beli Bitcoin, ngejual Bitcoinnya, tapi ya sekedar pamendam lah. Maksudnya dia apa flip flop thought lah. Maksudnya menurut Kakak di sini
environmentalis di Bitcoin sendiri gimana? Soalnya kalau dari yang diimplement sama El Salvador sekarang ya, volcanic mining ya, itu kan secara nggak langsung kita ini kan mengcapture mining yang selama sejauh ini nggak kepikirkan kan, maksudnya di waste aja kan, maksudnya dulu tuh vulkanik tuh kita nggak tahu untuk apa kan energinya, sekarang semenjak ada Bitcoin kan tercapture kan itu kan. Nah menurut kakak di sini environmental di Bitcoin ini gimana nih? Apa benar merusak lingkungan atau enggak? Kalau pengen belajar tentang environmental Bitcoin itu juga harus belajar tentang thermodynamic ya. Aku sekarang lagi baca soal thermodynamic. Tapi it's such a interesting concept sih, bahwa yang pertama dari kan Bitcoin ini sebenarnya adalah mata uang yang secara tidak langsung dia itu dihasilkan oleh energi gitu. Kita butuh energi untuk menghasilkan Bitcoin, ya kan? Dengan miner ini menjalankan mesin mining kan, mereka mengambil energi dan mereka harus mencari solusi untuk membentuk blok baru dengan yang memecahkan ya, untuk men-solving hash-nya itu kan, itu butuh energi juga. Makanya Bitcoin disebut proof of work. Jadi kalau di dalam hukum, salah satu bukan hukumnya sih, tapi dari titik intisari dari thermodynamics adalah semua itu berasal dari energi gitu, dan energi itu cuman bisa ibaratnya ditransfer gitu kan. Energi tidak bisa dihilangkan, tapi energi bisa berpindah tempat aja gitu. Dan dari Bitcoin sendiri, they have to expand this energy. Nah, balik lagi kalau ngomongin soal ESG, menurut saya, oke, memang itu adalah bagian penting dari Bitcoin, bahwa Bitcoin ini dia harus expand energi untuk mengamankan jaringan Bitcoin. Dan kenapa harus diamankan jaringan Bitcoin? Karena balik lagi ke dalam konsep sound money tadi gitu. Kalau misalkan jaringannya ini ibaratnya kita jangan deh ngomongin soal berapa banyak energi yang di-spend, tapi kita juga nggak lihat bahwa sekarang nih uang yang kita pakai ini sebenarnya juga wasting energi, dan bahkan sebenarnya bisa bilang merusak juga dari dari segi ya mungkin dari lingkungan ya, yang dibangun dari uang fiat ini sendiri gitu. So kalau ditanya apakah is it legitimized to use this amount of energy in Bitcoin? Menurut saya iya, karena kalau misalkan tanpa adanya sound money, berarti yang lainnya itu worthless gitu. Kayak yang dari segi perekonomian kita juga it's not good gitu. Dan kalau kita lihat juga dari perbandingan antara energi yang di-spend di dalam Bitcoin versus dengan energi yang di-spend di fiat money, sebenarnya lebih banyak yang dipakai di perbankan, untuk balik lagi kita ngomongin tadi soal militer, hubungan antara militer dengan fiat money, bahwa kita mau ngitung juga energi yang di-expend oleh ya untuk penyebaran uang fiat ini juga dari segi militernya besar sekali sebenarnya. Gitu. Dan karena ini merupakan kompetisi, ya kan, yang namanya mining itu kan semuanya kompetisi. Jadi orang tuh berlomba-lomba gimana caranya mengcapture energi ini tadi, mengcapture energi yang tidak yang mungkin belum bisa dieksplor, yang lebih murah, karena energi itu abundant. Kalau dalam thermodynamic, energi itu abundant. Tinggal pertanyaannya adalah gimana kita bisa mengcapture itu. Dan kalau nggak salah, ada yang namanya konsep namanya negantropi. Negantropi ini adalah kalau nggak salah, ini karena aku masih belajar, jadi correct me if I'm wrong. Negantropi ini adalah upaya yang dilakukan oleh, yang kita bisa lihat juga di dalam alam semesta,
mengcapture energi untuk future expense. Ini bisa kita lihat kayak tanaman, mereka melakukan fotosintesis, ya kan? Ini bentuk dari negantropi karena mereka mengcapture energi dari matahari, mereka simpan, they storing, terus nanti mereka pakai untuk berbuah gitu kan, tanaman ini untuk berbuah. So I see this energy capture ESG-nya ini dari Bitcoin, dia mengcapture energi, entah itu energi volcano, energi dari hidro, ini yang nanti dipakai untuk for the future expense gitu. It's very interesting. Ya sebenarnya iya siapa Elon Musk atau yang developing ini energi terbarukan ini itu sebenarnya diuntungkan sampai Bitcoin mining. Soalnya Bitcoin mining ini kan nyari resource yang paling murah kan, yang paling cheap energi kan. Jadi seharusnya mereka nggak perlu ini sih, tapi nggak tahu lah, mungkin ada insider trading lah, aku nggak ngerti lah. Jadi itu dia pengen beli harga bawah kan nggak tahu gitu kan. Jadi itu urusan lain lah. Terus juga terakhir nih Kak, masalah tadi kan sempat Kakak singgung ya, Bitcoin tuh kayak low time preference kayak gitu ya. Jadi Kakak perlu mungkin ini ya agak terlalu ini capnya, yang cap yang makin turun tuh Bitcoin makin lama bikin kita makin merunduk kayak gitu kan. Nah, jadi filosofi Bitcoin ini kan kena juga kan. Maksudnya menurut Kakak di sini Bitcoin ini kan kita mencintai diri kita di masa depan kan, maksudnya. Beda kalau sama Bitcoin kayak nihilism kan. Kalau nihilism ya kita taruh gini dapat berapa, jadi itu tergantung kita hoki-hokian. Menurut Kakak secara filosofi Bitcoin ini seperti apa gitu? Aku suka dengan what your statement gitu, kayak kita melihat di masa depan ya kan. Yeah. Dan ini adalah salah satu konsep yang hampir dilupakan oleh anak muda zaman sekarang, dan ya maksudnya dari generasi orang tua kita juga ya, dengan semenjak adanya uang fiat ini. Waktu aku masih kecil dulu, kayaknya kita selalu diajarin kayak nabung yuk, nabung gitu. Ada lagu anak kecil, Bang Bingbung yuk kita nabung. tapi in reality sekarang juga mau nabung kayaknya juga nggak menguntungkan gitu. It doesn't serve us a purpose. Menurut saya juga kita secara tidak langsung unconsciously sadar bahwa uang kita ini value-nya makin lama makin menurun, makanya kita kayak harus spending. We want to indulge now gitu. Kita pengen menikmati apa yang kita pengen sekarang gitu, nggak mikirin masa depan gitu. Jadi dengan adanya Bitcoin, kita kayak ngerasa, oh shit, ini tuh berharga buat aku di masa depan. Dan aku melihat juga ada semacam kayak perspektif yang berbeda nih dari para Bitcoiner versus dengan orang-orang yang majority kebanyakan ya. Kayak aku ngelihat kalau dari majority kebanyakan melihat bahwa banyak orang yang nggak pengen punya keluarga sekarang ini. Mungkin kayak ngerasa, wah apa-apa mahal sekarang, mau punya anak juga nanti sekolah makin lama makin mahal. Nah, berbeda dengan orang-orang yang memang nge-hold Bitcoin, mereka melihat bahwa it's okay kalau kita tetap kayak ngumpulin aset ini over time dalam waktu jangka panjang, ini akan berharga gitu buat kita, dan apapun makin lama makin murah gitu. So ada semacam mindset shift gitu di sini. The mindset shift yang mana dari low time preference itu tadi, bahwa we see far, tapi we see it optimistically gitu. Benar. Which is funny karena kayak sekarang kalau dilihat kayak the world seems so crazy and so kayaknya nggak ada masa depan cerah gitu. Tapi kalau the more we read about Bitcoin, kita ngerasa kayak wah, no, future is exciting. Oke lah. Sekarang yang namanya siklus ada hidup dan mati gitu kan. Jadi mungkin ini adalah waktu closing-nya dari sistem sekarang yang mana sebenarnya sudah outdated. Sistem yang kita pakai sekarang ini udah udah terbukti bahwa di tahun 2008 it proof kalau ini tuh udah korup gitu ya, yang di Amerika Serikat dengan bailout-nya gitu, dan things are just getting worse since then.
Ya. Nah, tapi kan nggak ada yang namanya, selalu ada ibaratnya the sun will rise tomorrow gitu ya, ibaratnya pasti ada masa depan cerah ya. Ya. Dan masa depan cerahnya itu aku lihat di Bitcoin itu sendiri sih. Ya, gitu. Ya, jadi ya itu sih kalau misal low time peradaban kan berawal memang dari ini Kak, low time preference juga kan. Maksudnya ya karena perang tuh kan didesain memang udah dari jauh-jauh hari. Terus ya kayak kayak gitulah. Maksudnya kita inilah apa secara filosofi Bitcoin ini membuat aku lebih kayak stoicism sekarang sih Kak. Maksudnya hidup lebih frugal, lebih produktif, lebih ya soalnya biar tujuannya satu, visinya lebih banyak Bitcoin kan, dapat lebih banyak Bitcoin kan. Iya itu cuma iya nggak ada pikiran lain. Tapi secara filosofi aku ngerasain sih berubah hidup aku sering banyak puasa kayak gitu kan. Jadi kayak keren sih aku Bitcoin ini aku kayak nggak ada ya. Makanya mungkin kakak nganggap agak lebay ya. Aku udah kayak nganggap agama baru sih. Gila sih. Do you know, aku pernah kayak ngelihat salah satu video YouTube gitu, kayak melihat apa ya, kalau nggak salah kayak mereka memprediksi future trends gitu lah, dan salah satu future trendsnya adalah religion based on technology, Oh gitu. which is I think it's like Bitcoin juga kayak gitu ya. Iya benar. Tapi benar sih, kayak selain melihat masa depan, itu juga kalau buat aku mengevaluasi apa yang sudah aku pelajarin di masa lalu gitu ya. Jadi kayak gimana uang itu diciptakan, Austrian economics ya, nggak pernah dengar namanya Austrian economics. Selalu kita kan fokusnya adalah dari sudut pandang Keynes gitu. Ya benar. Ternyata ada loh pemikiran lain gitu. So banyak, dan nggak cuma itu, kayak kriptografi, computer science, thermodynamics sekarang. Jadi to be honest, aku juga jadi semakin suka lebih banyak belajar dan melihat sisi pandang yang berbeda gitu dari apa yang sudah dipelajarin sebelumnya. Ya benar sih. Ya bikin kita merunduk lah Bitcoin ini makin hari bikin merunduk. Terus ya kakak nyinggung masalah Austrian Economics ya, mungkin kalian bisa cek aja nanti di ini ya Indonesian Bitcoin Conference ya, kan bakal lengkap dan dijelasin ya. Kalau di sini ntar spoiler kayak gitu ya mungkin ya. Terus iya satu lagi Kak, Woman in Bitcoin. Nah kakak kan mungkin join force sama yang Woman in Bitcoin di luar. Maksudnya menurut kakak empowerment Bitcoin sendiri di sini gimana? Maksudnya ya ada yang pro, ada yang cons kan. Maksudnya nggak perlu bawa-bawa gender lah, apalah. Nah tapi sekarang menurut kakak posisi yang woman in Bitcoin yang kayak digagas sama siapa? No, ada tuh influencer dari luar. Nah itu menurut kakak gimana? I think we need more women in Bitcoin, karena kalau kita, soalnya apa ya, Bitcoin itu kan pasti identik dengan trading ya kan, dan trading itu kayak bener-bener majority cowok gitu, majority itu adalah profesi yang disukain oleh para cowok gitu kan, karena biasanya kalau buat cowok tuh analytical thinking, nggak begitu main emosi. Kalau cewek kan bener-bener emosional kadang ya. Dan tapi kalau aku lihat sekarang trennya udah lumayan growing sih, cewek mulai melihat, oh ada ya, aku bisa invest ya. Dan ini juga salah satu ya daya tarik dari Bitcoin dan juga cryptocurrency yang lain ya. Maksudnya orang nggak perlu, kalau dulu kan mau trading saham atau mau invest saham harus ada uang minimum, persyaratannya, belibet. Nah sekarang orang udah bisa pakai handphone aja udah bisa nerima Bitcoin kayak gitu. Jadi menurut saya sih memang penting, perlu cewek itu, terutama ibu-ibu rumah tangga nih, karena ibu-ibu rumah tangga itu yang biasanya mengontrol uang, ya kan? Biasanya suami kerja kasih duit ke ibu rumah tangga. Nah kalau misalkan ibu-ibu ini berpikiran ke masa depan, ya kan, nggak cuman mikirin, oh ini duit yang aku pakai nih buat belanja makan, buat susu anak dan segala macam, tapi ada pikiran, oh aku mau nyisihin ini buat invest gitu. It's such a game changing loh gitu, kayak kalau misalkan semakin banyak wanita yang juga take in charge untuk ini gitu.
Dan ya sebenarnya kayak dari saya sendiri dari kelas Bitcoin ini, saya juga lagi ngerancang semacam kurikulum buat ibu-ibu. Karena di Bali ini banyak banget ibu-ibu, ya mungkin dia itu cuman mungkin waiters di restoran ataupun pembantu. Tapi di Bali sendiri Bitcoin itu udah banyak orang yang mendengar, dan kalau kita lihat di Google Search aja tuh paling tinggi search tentang Bitcoin tuh di Bali. Nah, jadi salah satu yang juga lagi saya fokuskan sekarang adalah gimana nih kita bisa bikin kayak semacam ya forum, fokusnya adalah menabung dengan Bitcoin gitu. Kayak fokusnya adalah nabung emas untuk jangka panjang aja gitu. So, yeah, that's my dream sih, my dream untuk bisa lebih banyak wanita juga yang megang Bitcoin. Ya, ya soalnya ya, di ini juga berapa yang ntar jadi pembicara dari Bitcoin Conference yang cewek berapa Kak? Kakak sama Berempat. Aku Pratiwi, Sabrina dari Pintu, dan juga Niki Sekar dari Koinvestasi. Masih sedikit sih. Ya, tapi ya mungkin tahun depan makin banyak gitu. Jadi kita we should start from somewhere gitu. Ya, ya nanti akan saya share di link deskripsi. Terus satu lagi Kak, masalah ya ini kan kita press prediction nggak tahu Bitcoin ini ke arah mana. Tapi menurut Kakak sendiri nih, perspektif Kakak, ini udah disclaimer di bawah not financial advice, tapi menurut Kakak arah Bitcoin kemana deh? Ke atas. Arahnya tahu maksudnya ke berapa tuh berapa? Ke berapa? Nggak tahu. Aku sih ngelihatnya ini berdasarkan kayak prediksinya Plan B, terus juga si siapa itu Willy Woo kalau nggak salah. Ya mungkin by this bull run sih antara 100 sampai 135.000. Robert Bitlov bilang by 2025 atau 2030 2030 kita mungkin mencapai satu Bitcoin itu 1 juta. Tapi melihat dengan sekarang aja Amerika Serikat mau cetak berapa triliun, 2,5 triliun lagi. Iya, kayaknya ya kayaknya it will be faster sih gitu. Karena yang kita lihat sekarang ini bukan kayak wow Bitcoin harganya naik banget gitu. Tapi ini sebenarnya kayak perbandingan terbalik dengan uang dolar yang sedang ya membanjiri perekonomian di dunia ini gitu. Yang mana what I'm afraid mungkin kita akan melihat semacam crash dalam waktu dekat. It will kayaknya mungkin Bitcoin bakal juga kena dampaknya, ya ada market correction lagi. Bahkan mungkin market correction yang untuk dari semua cryptocurrency ya, karena semua kripto sekarang kayaknya lagi dalam fase mania. Kalau kita lihat dari sejarahnya Weimar Republic, pada saat Weimar Republic itu mau mendekati hyperinflation, everyone thinks that they are going to be really rich gitu. Jadi semua orang pikir, wah mereka kayak mendadak, mereka jual tanah, terus mereka masukin uangnya itu ke dalam saham waktu itu, dan overnight tiba-tiba crash. Dan mungkin ini bakal terjadi juga karena kita ngeliat kayak sekarang di dunia kripto mania gitu. Sekarang kita dalam posisi I don't know Shiba Inu tiba-tiba berapa X kayak gitu kan, kayak koin-koin yang aneh-aneh gitu. So ya, itu mungkin prediksinya. Iya, kira-kira masih ada bull market boom and bust lagi nggak? Maksudnya fase bull market lagi. Maksudnya ya ini kan prediksi nggak ada yang tahu ya. Tapi secara psychologically kan untuk paradigm shift Bitcoin bisa harga segitu, orang kayak miss the train, terus kayak nggak nyangka bisa Bitcoin harga segitu, itu perlu ngeriset otak lagi nggak sih? Maksudnya ya nggak bisa overnight langsung straight line kayak gitu kan? Maksud Kakak kira-kira bakal ada boom and bust lagi nggak? Kayaknya mungkin pasti ada, dan tapi ini juga tergantung dari apa yang akan terjadi di dunia ya. Maksudnya
Oke, kita ngelihat kayak $1 juta. Wah, masa sih mungkin Bitcoin $1 juta? Tapi kalau kita ngelihat sekarang Amerika Serikat aja nyetak 2,5 triliun, dan kita perbandingan sama Weimar Republic aja dulu mungkin misalkan satu karton telur aja itu mungkin harganya 1 juta mark. Ya, which is it's possible satu Bitcoin tuh jadi kayak $1 juta kalau misalkan harga dolar sangat turun sekali ya. Maksudnya nilai dari dolar turun banget karena hyperinflation di Amerika Serikat. Tapi itu kayak menurut saya tuh masih dalam jangka yang ya agak stretch out karena Amerika Serikat kan dia ibaratnya uang dolar yang dipakai di seluruh dunia kan. Jadi agak susah kalau nantinya pas dia kena hyperinflation. Ya, tapi boom and bust pastinya. Nggak tahu kapan. Tapi ini rasanya bakal we will be faster than we think. Gitu Ya, sih. benar sih. Soalnya orang makin belajar sama Bitcoin kan. Jadi ya adopsinya bakal lebih cepat kalau orang sudah cepat ngerti. Soalnya ya internet aja butuh berapa tahun ya kan. Sedangkan Bitcoin lebih cepat dari internet. Jadi ya bisa lebih cepat sih. Setuju kayak gitu. Yang masalah kalau Weimar Republic tadi ya itu sih aku ngerti juga kalau misal kita ya Bitcoin ini kan kayak shadow economy lah. Maksudnya kalau negara tuh udah kolaps ya gitu kayak Uni Soviet kan dia kolaps kan gara-gara perekonomian yang di sentralnya yang ya underground ekonomi justru menyelamatkan yang ini kan, makanya Rusia survive kayak gitu sekarang. Jadi ya itu sih emang Bitcoin ini is the future dan memang take control from the people as well. Ya, ya, setuju. Ya. Setuju. Ya. Mungkin juga ini sih kalau CBDC juga makin banyak yang orang merasakan kerugian dari CBDC itu mungkin bisa mempercepat adopsi dari Bitcoin dan mungkin bisa nge-push Bitcoin lebih tinggi lagi gitu sih. Itu tambahannya. Iya sih, apalagi kalau dia udah nggak bisa lagi convert uangnya kan. Jadi P2P aja Bitcoin. Jadi ya negara bakal nggak bisa dapat pajak lagi. Terus ya itu kayak gitu gampang sih. Ya udah mungkin itu aja Kak. Udah sejam lebih nih. Thank you udah main-main di Crypto Channel. Mungkin aku share bakal minggu depan kayak gitu ya Kak. Ntar aku bakal share. Terus juga aku share link Bitcoin Indonesia Conference. Sukses terus acaranya Kak. Ntar Kak. Ya, jadi pembicara gitu ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak ya Iman. Semoga sukses juga Cryptodiannya. Agak lah Kak. Aku ini ya hobi aja sih nge-share. Maksudnya aku bikin Cryptodia channel-nya emang nggak pengen alumni 2017 tuh kejadian di 2021 aja sih intinya. Kalau dia growing-nya sakit hati. Iya, kalau misal growing-nya bagus ya bagus, kalau enggak ya aku bonus aja sih itu. Iya. Oke. Ya udah itu aja ya guys, leave a like and subscribe to our channel ya.